Halo semua, perkenalkan aku Hawa Sadida Fikri, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram. Nah, jadi kali ini aku mau ngevlog teman-teman, tapi ngevlognya itu bukan yang A Day in My Life atau What's in My Bag, tapi aku mau ngevlog tentang materi-materi yang sudah diajarkan pada mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. So, ini adalah video pertamaku untuk materi yang pertama. Pada kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi profesional. Hukum pidana memberi dasar pengetahuan tentang aturan hukum, sistem peradilan, dan juga tindak pidana, yang dimana ini sangat penting untuk bahan mengajar materi PPKN di sekolah, seperti norma, hukum, dan juga HAM yang lebih akurat. Pada kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi pedagogik. Nah, pada kompetensi ini, kriminologi sangat membantu guru untuk memahami perilaku siswa, seperti kenakalan remaja dan juga faktor penyebabnya. Nah, dengan begitu, guru bisa mengambil tindakan atau pendekatan yang lebih tepat untuk membina siswanya. Nah, kompetensi yang ketiga di sini adalah kompetensi kepribadian, yang dimana pemahaman hukum membentuk guru menjadi lebih berintegritas, adil, dan juga taat aturan. Nah, ini juga sekaligus menjadi role model atau teladan bagi siswa-siswa agar tidak melakukan tindak kekerasan atau pelanggaran di lingkungan sekolah. Nah, untuk kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yang dimana ilmu hukum dan juga kriminologi membantu guru untuk bisa berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan juga masyarakat agar bisa mencegah perilaku bullying, kriminalitas, dan juga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Nah, relevansinya pada pembelajaran di sekolah yaitu mata kuliah ini sangat relevan karena bisa memudahkan kita untuk menjelaskan materi hukum, memberikan contoh kasus yang aktual, dan juga mengajak siswa agar bisa berpikir kritis tentang perilaku yang menyimpang dan juga penegakan hukum. Sekian dari saya untuk materi pertama tentang urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. See you untuk video selanjutnya. Bye-bye! Halo semua, kembali lagi dengan saya, Hawa Sadida Fikri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kedua, yang dimana materi kedua tersebut berjudul tentang konsep dasar hukum pidana dan juga kriminologi. Nah, pada subbab yang pertama di sini membahas tentang penggunaan istilah kata hukum dan juga pidana. Nah, hukum adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan dan juga dikenai dengan sanksi. Nah, maka ketika kedua kata itu digabungkan, maka pengertiannya adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang tindakan pidana, ancaman pidana, dan juga siapa yang berwenang memberikan sanksi, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk sebab yang selanjutnya, yaitu fungsi dari hukum pidana tersebut. Hukum pidana memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai social control, yang kedua sebagai social engineering. Nah, adapun sifat dari hukum pidana yaitu publik, yang dimana pada publik itu adalah mengatur hubungan antara warga negara dan juga negaranya. Nah, di sini masuk subbab yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis hukum pidana. Nah, jenis-jenis hukum pidana ini memuat ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua substansi atau isi, yang ketiga ada sumber, yang keempat ada wilayah. Nah, pada bentuk ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Nah, pada substansi atau isi juga dibagi menjadi 2, yaitu ada yang formil dan juga ada yang material. Nah, untuk yang ketiga atau sumber, di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang hukum pidana khusus dan juga ada hukum pidana umum. Nah, kalau yang wilayah ini dibagi menjadi 3, teman-teman, yaitu ada lokal, nasional, dan juga internasional. Nah, masuk pada subbab yang selanjutnya, yaitu pengertian kriminologi. Nah, kriminologi itu membahas ilmu yang membahas tentang apa itu kejahatan, penyebabnya, faktornya, dan cara mencegahnya. Nah,
hubungan antara hukum pidana dan juga kriminologi di sini adalah hukum pidana itu membahas tentang sanksi yang diberikan. Nah, kalau kriminologi itu membahas tentang kenapa kejahatan itu bisa terjadi atau bisa kita kita cari tahu gitu di kriminologi ini. Nah, jadi mereka berdua ini saling melengkapi teman-teman. Begitu. Hai, itu saja video untuk materi yang kedua. See you untuk video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Halo Sayyidah Fikri. Nah, jadi pada video kali ini aku akan ngevlog atau menjelaskan tentang materi yang ketiga, yang dimana materi ketiga tersebut berjudul tentang sejarah hukum pidana dan kriminologi pada masa kerajaan kolonial Belanda dan juga pasca kemerdekaan. Nah, jadi dulunya pada masa kerajaan itu pelaksanaan hukum pidana dan kriminologi itu banyak sekali terdapat aturan yang tidak tertulis, teman-teman. Nah, yang dimana aturan tertulis itu bisa disebut dengan hukum adat. Nah, pada penerapan hukum adat ini mempunyai sanksi berupa denda, pengasingan, kerja paksa, atau hukuman fisik. Nah, yang dimana tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban harmoni di komunitas adat tersebut. Nah, yang kedua di sini pada masa kolonial Belanda. Nah, ketika Belanda datang untuk menjajah ke Indonesia, nah barulah pelaksanaan hukum pidana dan kriminologi itu berlaku melalui kitab Wetboek van Strafrecht atau KUHP kolonial Belanda. Nah, akan tetapi penerapan kitab Wetboek van Strafrecht ini tidak setara, teman-teman, karena dibedakan melalui atau berdasarkan golongan penduduk. Nah, dulunya kitab Wetboek van Strafrecht ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Nah, yang ketiga di sini pada pasca kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka, KUHP peninggalan Belanda itu tetap diberlakukan sementara aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun penerapannya itu seragam atau serentak untuk seluruh warga negara. Nah, yang dimana pembaruan hukum pidana ini pun dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, HAM, dan juga kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, sekian itu saja penjelasan untuk materi yang ketiga, teman-teman. See you untuk video selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Halo Sayyidah Fikri. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang materi yang keempat, teman-teman, yang dimana materi keempat ini berjudul tentang asas-asas hukum pidana dan implementasinya dalam KUHP. Nah, di sini terdapat ada 5 asas. Yang pertama ada asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan juga asas universal. Nah, untuk asas legalitas di sini implementasinya teman-teman, ketika ada seseorang itu melakukan tindak pidana dan tindakan pidananya itu sudah diatur di dalam KUHP atau undang-undang, maka bisa dihukum. Nah, sebaliknya jika seseorang itu melakukan tindak pidana namun tindak pidananya itu belum diatur atau belum ditulis di dalam KUHP, maka seseorang itu tidak bisa dihukum karena kan tindakannya itu tidak ada di dalam KUHP, tidak diatur gitu, teman-teman. Nah, yang kedua di sini pada asas teritorialitas, yang dimana pada asas teritorialitas ini implementasinya adalah ketika ada seorang warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia, maka tetap bisa dihukum sesuai dengan KUHP. Ya, begitu teman-teman. Nah, untuk asas yang ketiga yaitu asas nasional pasif, ketika ada warga negara Indonesia yang menjadi korban kekerasan atau korban tindakan lainnya lah di dalam suatu wilayah negara dan pelakunya itu adalah warga negara asing, maka warga negara asing tersebut bisa dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk asas yang keempat yaitu asas nasional aktif, yang dimana ketika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana seperti korupsi dan lain-lain di luar negeri,
maka warga negara Indonesia tersebut tetap bisa dituntut sesuai aturan yang berlaku di dalam KUHP di Indonesia. Itu teman-teman. Nah, yang kelima di sini adalah asas universal. Yang dimana asas universal ini berlaku untuk semua warga negara gitu, dimanapun dan kapanpun beradanya. Jadi tidak semena-mena gitu teman-teman. Oke, itu saja video dari saya teman-teman untuk materi yang keempat. See you untuk video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Hawa Sayyidah Fikri dengan materi yang kelima tentang perbuatan pidana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan juga jenis-jenis perbuatan pidana. Nah, yang dimana di sini ada unsur-unsurnya itu yang pertama ada unsur kesengajaan atau dolus, yang dimana pelakunya itu menyadari perbuatan tindak pidananya. Nah, yang kedua di sini adalah unsur kealpaan atau kelalaian yang bisa disebut dengan culpa. Nah, kalau kelalaian ini yaitu pelakunya itu tidak menyadari perbuatan itu bisa termasuk dalam tindak pidana, entah itu karena dia kurang hati-hati atau lalai teman-teman. Nah, yang ketiga di sini adalah ada unsur niat, yang dimana pelakunya itu sudah berniat untuk melakukan tindak pidana teman-teman, sudah ada niat saya mau mencuri gitu. Nah, di dalam niat ini bisa terdapat ada maksud teman-teman, ada tujuan yang akan dia lakukan sehingga dia melakukan tindak pidana tersebut. Atau saya akan mencuri saya akan mencuri motor, kan saya nggak ada motor gitu. Nah, itu teman-teman. Atau bisa di dalam niat itu dia sudah ada termasuk ke dalam perencanaan untuk melakukan suatu tindak pidana teman-teman. Jadi sebelum dia melakukan tindak pidana pada hari hanya itu, dia sudah melakukan perencanaan yang sangat matang teman-teman. Jadi ya kapan dia akan mengintai atau kapan dia akan melakukan tindak pidananya. Nah, ini tuh bisa seperti kasus tindak pidana pembunuhan berencana teman-teman. Jadi dia kan kalau belum yang matang banget perencanaannya kan dia kan tidak akan melakukan pembunuhan itu teman-teman. Nah, di sini selanjutnya itu ada jenis perbuatan pidana yang dimana berdasarkan ada 7 teman-teman, yaitu tingkat keseriusan, cara melakukan, sifat penentuan, waktu, unsur kesalahan, pelaku dan juga korban. Nah, yang di sini adalah tingkat keseriusan. Nah, tingkat keseriusan ini dibagi menjadi 2, ada kejahatan berat dan juga ada pelanggaran ringan. Nah, kejahatan berat itu bisa berupa pemerkosaan atau pembunuhan berencana. Nah, kalau pelanggaran ringan itu bisa berupa melanggar aturan lalu lintas atau melanggar rambu lalu lintas. Nah, yang kedua di sini berdasarkan dengan cara melakukannya, yang dimana dibagi menjadi 2, yaitu ada aktif atau tindakan dan juga pasif atau itu seperti tidak menolong teman gitu. Misalnya nih kalau ada temenmu kecelakaan dan kamu enggak tolong dia tuh, nah termasuk udah kamu perbuatan pidana dalam pasif. Nah, yang ketiga di sini adalah berdasarkan sifat penuntutan, ada biasa, ada juga aduan. Nah, yang keempat di sini berdasarkan dengan waktu. Nah, di waktu ini dibagi menjadi 3, ada seketika, berlanjut dan juga berkesinambungan. Nah, yang kelima di sini ada pelaku, ada umum, khusus atau korporasi atau yayasan dia. Nah, yang ketujuh di sini ada korban, yaitu ada individual atau kolektif atau dia berkelompok gitu. Nah, sekian itu hanya video dari saya teman-teman. See you untuk video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Hawa Sayyidah Fikri. Nah, pada video kali ini aku akan ngevlog atau menjelaskan kepada kalian semua tentang materi saya yang ke-6, yaitu proses penanganan kasus pidana. Nah, pada proses penanganan kasus pidana ini melibatkan ada 4 lembaga teman-teman. Yang pertama ada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lapas. Nah, pada tahap lembaga kepolisian ini adalah kepolisian itu memiliki wewenang untuk melakukan yang namanya penyelidikan, yang dimana polisi ini mencari tahu apakah ada atau tidaknya kasus tindak pidana. Nah, kepolisian juga memiliki wewenang yang namanya penyidikan. Nah, pada tahap penyidikan ini polisi mengumpulkan bukti dan juga menangkap tersangka. Nah, yang kedua di sini adalah
kejaksaan. Nah, pada kejaksaan ini ia memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan. Nah, yang ketiga di sini adalah pengadilan. Telah memiliki wewenang untuk menentukan pelaku atau tersangka itu dijatuhi hukuman atau tidaknya. Nah, yang keempat di sini adalah lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, pada lapas ini tempatnya penjara yang terpidana. Tetapi pada lapas ini tidak hanya bertujuan sebagai tempat hukuman, tetapi juga tempat bimbingan. Adapun pada proses penanganan kasus pidana ini yang bernama diversi. Namun diversi ini hanya berlaku untuk jika pelakunya itu adalah seorang anak yang di bawah umur. Nah, apa sih itu diversi? Diversi adalah upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan. Nah, jika diversi ini berhasil, maka perkara atau kasus itu tidak akan dilanjutkan ke tahap pengadilan. Namun, jika diversi ini gagal, maka kasus atau perkara itu akan tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan. See you untuk video selanjutnya, teman-teman. Hanya itu dia video yang materi ke-6. Bye-bye. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Hawa Sarida Fikri. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan terkait materi ke-7 yang berjudul tentang pertanggungjawaban pidana. Nah, jadi pertanggungjawaban pidana itu adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, dan juga kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Nah, adapun subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang atau perseorangan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau lalai. Nah, selain itu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi tersebut. Nah, adapun subjek yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah anak di bawah umur, orang dengan gangguan kejiwaan, serta pelaku yang tidak dalam keadaan tidak sadar dan ada alasan untuk menghapus pidananya. Hanya itu saja video untuk materi ke-7. See you materi terakhir. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Hawa Sarida Fikri. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu materi tentang jenis-jenis hukum pidana dalam KUHP. Nah, jenis-jenis pidana dalam KUHP itu dibagi menjadi dua, ada pidana pokok dan juga ada pidana tambahan. Jadi, pidana pokok ini adalah hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kalau pidana tambahan adalah hukuman yang dijatuhkan secara bersamaan dengan hukuman pokok tergantung kasusnya. Nah, selanjutnya di sini adalah perbandingan KUHP lama dan juga KUHP baru. Nah, kalau KUHP lama itu pidana pokok dan pidana tambahannya seperti ini. Dan KUHP baru, pidana pokok dan pidana tambahannya seperti ini. Nah, jadi itulah perbandingan dengan KUHP lama dan KUHP baru. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya dari materi pertama hingga materi ke-8. Semoga hidupmu bahagia terus ya teman-teman. Terima kasih, love. Bye-bye.